Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali di Brendo TVRI Bengkulu. Oke, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi mengenai pandangan terkait gubernur terpilih ya, gubernur baru. Tentu dengan terpilih gubernur baru, spirit baru juga ya Bang, harapan baru juga bagi kita. Tapi kalau kita melihat PR mungkin ya, pekerjaan rumah dari Bengkulu sendiri, seperti apa kira-kira tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintahan baru nanti? Saya mau ke Bang Zalik dulu. Siap. Yang pertama tentunya pemerintah Provinsi Bengkulu sebenarnya punya banyak PR ya Bang Miko ya. Punya banyak PR, punya tantangan, tapi yang harus dikerjakan di awal oleh Bapak Helmi Hasan dan Bapak Mian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih itu adalah bagaimana merebut kepercayaan masyarakat kembali. Karena kalau kita telusuri jauh ke belakang sebelum proses pilkada ini, tentunya ada catatan yang yang tidak mengenakan lah terhadap jalannya roda pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kalau saya tidak salah ada 4 kepala daerah kita sebelumnya di Provinsi Bengkulu yang tersangkut masalah hukum, dan itu salah satunya persoalan korupsi. Dan itu tentunya kalau kita tanya ke masyarakat pasti ada luka di hati masyarakat terhadap apa yang terjadi di jalannya pemerintah Provinsi Bengkulu. Ini menjadi tantangan awal, menjadi PR yang paling berat. Bagaimana Pak Helmi dan Bapak Mian ke depannya dapat meyakinkan masyarakat bahwasannya pemerintah yang beliau songsong, pemerintah harapan baru masyarakat, itu dapat beliau jalankan dengan bersih, dengan dengan terbuka, kemudian dengan akuntabel. Jangan sampai kemudian harapan yang telah diberikan oleh masyarakat, hasil pilkada yang telah kita raih dengan cukup payah ya, prosesnya cukup panjang, ini tidak bisa dijalankan secara baik oleh Bapak Helmi dan Pak Mian. Kalau tantangan-tantangan yang lain, PR-PR yang lain tentu ada, misalkan di bidang tata kelola sumber daya alam, kemudian tata kelola sumber-sumber atau potensi daerah, yang itu harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah provinsi yang baru. Tapi yang paling utama, yang paling awal harus dikerjakan, bagaimana pemerintah ini dapat mengambil hati masyarakat kembali, sehingga masyarakat tidak acuh terhadap jalannya pemerintahan. Itu harapan kita Bang Miko. Ya, kalau dari Bang Faris sendiri seperti apa? Sepakatkah untuk mengambil hati terlebih dahulu, ataukah ada hal-hal lain yang kira-kira harus menjadi perhatian dari gubernur terpilih? Pada intinya untuk menjadi seorang pemimpin itu kan trust dulu terhadap orang yang dipimpinnya itu kan. Kalau tidak memiliki trust, kepercayaan, maka untuk mengarah pada satu tujuan itu susah untuk dicapai itu kan. Benar apa yang disampaikan Bang Zelik itu kan terkait dengan kepercayaan. Bagaimana itu kan? Artinya pertanyaan itu bagaimana Bapak Helmi dan wakilnya Pak Mian untuk merebut hati masyarakat. Nah, itu pertanyaan itu kan, ketika Bapak Helmi dan Pak Mian tidak mampu mengambil hati masyarakat, ya artinya mereka juga bakal susah untuk memimpin Bengkulu itu kan. Bagi kami itu kan, saya sendiri melihat persoalan ini, Bapak Helmi satu dan Pak Mian satu itu harus terima itu kan, ketika ada kritik, ada saran, masukan, bahkan mungkin hujatan gitu kan. Karena itulah yang membesarkan mereka nanti ketika mereka memimpin Bengkulu. Ketika mereka tidak ada yang mengkritisi, maka mungkin bisa jadi tidak ada yang peduli dengan mereka itu kan. Ya terserah Pak Helmi, Pak Mian mau ngapain, memimpin Bengkulu, apa yang mau dibuat dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kritik, mungkin orang sudah tidak peduli lagi. Nah, ketika ada kritik gitu kan, mereka harus cepat tanggap di situ. Dan sini juga HMI tentunya menjadi mitra kritis itu kan bagi para pemerintah terkait yang bagaimana mereka sudah merancang program-programnya untuk 1 tahun, mungkin 5 tahun ke depan, bagaimana program itu terrealisasi atau tidak, menyentuh pada masyarakat atau tidak, anggarannya yang bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu ketika disoroti oleh pemuda, oleh HMI, maka
saya minta tegaskan juga dengan calon pemimpin baru kita Pak Helmi dan Pak Mian, ya terima ketika ada kritik dan saran itulah yang membangun mereka gitu kan. Kalau kami HMI dan kawan-kawan pemuda yang lain tidak mengkritisi pemerintah hari ini, kami pun tidak sayang berarti dengan pemimpin kami itu kan. Mungkin itu. Ya, jadi menarik juga kalau saya highlight masalah perancangan program. Tentunya kalau kita melihat harapan, pasti kita pengen tahu konkretnya seperti apa yang ingin dikerjakan oleh pemimpin terpilih kita. Saya mau tetap di Bang Faris dulu. Kalau kita melihat dari, saya kerucutkan mungkin ke sektor ekonomi, kira-kira melihat dari mungkin program prioritas dari gubernur terpilih, ataupun memang masih banyak penjabaran dari program-program mereka, arah ekonomi, pembangunan ekonomi di Bengkulu sendiri melihatnya seperti apa yang ingin gubernur terpilih ini kerjakan, dan apakah memang seharusnya itu yang menjadi hal yang dituju? Oke. Arah ekonomi sendiri itu kan kita lihat bagaimana harga pangan hari ini cukup naik gitu kan. Itu sangat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Itu kita lihat sekarang harga telur itu satu karpetnya sudah 50 ke atas itu kan, itu yang kecil. Begitupun juga dengan harga cabai dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana pemerintah itu untuk melahirkan win-win solusinya itu kan. Mungkin harga cabai dan lain sebagainya itu naik karena ada faktor lain itu kan. Mungkin karena faktor pupuk atau pangan dan lain sebagainya itu kan. Nah, pemerintah hari ini melihat itu bagaimana solusinya harus dilahirkan itu kan. Cepat untuk menanggapi persoalan-persoalan itu. Program kerja oke, dilakukan. Cuma kalau ada hal-hal yang lain yang itu sifatnya insidentil, yang permasalahan insidentil dan harus cepat diselesaikan, ya harus turun gitu kan. Karena masyarakat sudah sangat kewalahan gini. Untuk uang 100.000 kita ke pasar kan itu sudah berdebar jantung gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin masih enak ke pasar 100.000 gitu. Oh, kalau Bang Zelik sendiri melihatnya seperti apa arah pembangunan ekonomi kita? Ya, kalau kondisi empiris tadi sudah banyak disampaikan Adinda Paris ini. Karena beliau kan masih aktif mahasiswa, jadi sering berjumpa masyarakat, sering berdiskusi langsung dengan masyarakat. By data Bang Miko, kita harus melihat, kita harus akui angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu ini cukup tinggi. Ya, betul. Kalau kita lihat data BPS di tahun 2023, Provinsi Bengkulu ini provinsi termiskin nomor 7 di Indonesia. Termiskin nomor 2 se-Sumatera di bawah Aceh. Yang artinya PR di bidang ekonomi ini adalah PR yang juga harus dituntaskan oleh pemerintahan yang baru. Jangan sampai harapan-harapan kita bagaimana ekonomi kita ke depan, bagaimana angka kemiskinan ini itu turunnya harus drastis. Jangan sampai setiap periode turunnya hanya sekian persen sehingga tidak bisa terlalu berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah. Itu harapan kita. Jadi yang pertama tadi harus ada tata kelola pemerintahan yang baik. Karena untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki pertanian, infrastruktur, internalnya harus clear dulu nih. Internalnya harus beres dulu, internalnya harus kuat dulu. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, yang kuat, yang punya integritas, bersih tentunya, tidak korupsi. Itu menjadi ujung tombak untuk melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan terkhusus di bidang ekonomi di Provinsi Bengkulu. Itu Bang Miko. Ya, jadi memang pada dasarnya juga memang tata kelola ya, dan menarik, nanti kita akan bahas, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.